Selamat siang, perkenalkan nama saya Retno Palupi dari Prodi Manajemen semester pertama. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas dari pelajaran ICT Literasi tentang proposal proyek Tokopedia. Yang pertama ada latar belakang. Belanja adalah kegiatan yang biasa dilakukan oleh manusia, tidak hanya dari kalangan anak-anak, remaja, bahkan sekarang banyak dari kalangan lansia atau orang tua yang hobi belanja. Dahulu kegiatan belanja hanya bisa dilakukan melalui tatap muka. Jadi yang membeli harus datang ke lokasi tempat dia membeli. Namun sekarang orang-orang mulai menyukai kegiatan belanja melalui online. Jadi maksudnya sekarang ini kalau kita mau beli barang, misalnya baju, kita nggak perlu datang ke toko langsung. Dengan HP kita bisa memesannya gitu. Inilah yang disebut dengan belanja online. Yang selanjutnya adalah landasan teori. Perilaku konsumen. Orang-orang itu lebih suka membeli barang secara online karena mungkin kemudahan dan kenyamanan. Belanja online bisa dari mana saja dan kapan saja. Misalnya orang lagi mau beli baju yang dia suka, pengen banget datang ke lokasi tersebut, namun karena hujan mau nggak mau harus gimana kalau online aja, karena online lebih istilahnya anti ribet gitu ya. Dan banyak pilihannya itu lebih beragam daripada toko offline. Misalnya menemukan produk yang tidak tersedia di toko langsung namun hanya tersedia di toko online, seperti itu. Yang selanjutnya adalah pastinya menghemat waktu dan tenaga. Jadi tidak perlu antre berdesak-desakan, hanya cukup dengan klik saja ya, di HP atau komputer atau laptop bisa langsung muncul barang yang kamu suka dan kamu bisa membelinya, check out gitu. Juga pembeli atau konsumen tuh bisa mengecek gitu produknya ini bagus apa enggak dengan kalau di online tuh ada kayak sistem komentar, kayak ulasan, terus bintang. Biasanya para pembeli yang telah membeli itu kayak ngasih review gitu, misalnya barang ini kok kurang ya gitu, di gambar warnanya cerah, pas datang warnanya gelap. Jadi kita sebelum membeli itu bisa menilai, nggak jadi beli deh gitu. Atau misalnya kita membaca gitu dari pembeli yang terdahulu, kayak barang ini bagus banget gitu, nggak terduga ya, aku kira barangnya ini biasa aja, ternyata wow luar biasa gitu. Yang selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian itu dikategorikan ada beberapa. Yang pertama ada metode kuantitatif, yaitu adalah survei dengan kuesioner. Metode ini menggunakan platform seperti Google Form atau YouTube. Kayak misalnya kalau mau nonton YouTube, biasanya kayak ada suruh ngisi kayak di antara produk ini produk apa yang kalian suka, atau misalnya di Google Form juga ada banyak. Menurut pendapat Sugiono dalam kurung 2021 metode penelitian adalah
suatu cara untuk mengumpulkan data dan memperoleh informasi yang tepat dan sah dengan memperhitungkan variabel yang mempengaruhi untuk mengatasi masalah atau menemukan jawaban untuk jawaban di dalam pertanyaan gitu ya. Menurut Sugiono tanda kurung 2021. Ada lagi analitik statistik. Analisis deskriptif yang menggambarkan data, misal presentasi responden tuh puas, rata-rata kepuasan, puas enggak gitu ya. Terus yang kedua ada analitik e-commerce, menganalisis data transaksi untuk melihat tren pembelian, misal produk terlaris itu apa, terus waktu belanja yang banyak dilakukan itu apa gitu. Yang kedua ada metode kualitatif ya, tadi metode kuantitatif, sekarang metode kualitatif. Metode ini dilakukan dengan wawancara mendalam, misal menggali alasan spesifik dan pengalaman pribadi konsumen, seperti kayak mengapa Anda lebih suka produk ini gitu, mengapa Anda lebih suka belanja online gitu. Kemudian dengan cara observasi langsung di lapangan, misal dengan mengamati konsumen saat membeli, termasuk saat mereka mencari produk, membandingkan, membaca ulasan, hingga proses pembayaran. Oke, selanjutnya ada output dan target capaian. Berikut ini adalah beberapa capaian utama yang dilaporkan oleh GoTo Group ya, yang mencangkup Tokopedia, terutama untuk tahun 2024 dari kuartal pertama dan kuartal pertama dari 2025. Jadi GoTo Group ini memberikan informasi tentang Tokopedia mengenai target output dan target capaian pada tahun 2024 dan kuartal pertama 2025 gitu. Outputnya adalah 1. Nilai transaksi bruto atau GTV inti grup meningkat sebesar 54% year of year pada kuartal pertama 2025. Pada kuartal 2025 ini mencapai 83,2 triliun, menunjukkan pertumbuhan yang kuat dalam bisnis inti. Yang kedua ada pendapatan bersih. Pendapatan bersih grup naik sebesar 37% year of year, yang menjadi 42% triliun pada kuartal pertama 2025. Yang ketiga ada arus kas operasional positif. GoTo Group berhasil mencapai arus kas operasional sebesar 1 miliar pada kuartal pertama 2025. Oke, tadi udah ada output, sekarang ada target capaian. Target capaiannya adalah adjusted EBITDA 2025. GoTo telah menaikkan panduan adjusted EBITDA setahun penuh menjadi 1,8 triliun hingga 1,9 triliun. Ini menunjukkan optimisme terhadap profitabilitas yang berkelanjutan. Yang kedua ada pemerataan ekonomi digital. Jadi secara misi ya, Tokopedia ini menargetkan pencapaian pemerataan ekonomi secara digital di Indonesia. Dengan membangun ekosistem super di mana siapapun bisa memulai dan menemukan apapun, bisa istilahnya kayak mendukung ekosistem UMKM lokal gitu ya. Oke, yang selanjutnya ada jadwal. Secara umum Tokopedia ini tidak memiliki jadwal spesifik ya, tetap karena tergantung dari beberapa faktor seperti penjual,
jenis produk. Misalnya ada pre-order versus ready stock gitu kan, dan layanan pengiriman atau instan, someday, dan regular. Jadi jenis pengirimannya itu ada beberapa, ada yang instan, ada someday, ada yang reguler. Oke, yang terakhir ada daftar pustaka, yaitu Sugiono 2021, Sugiono dalam tanda kurung 2021, dan Tokopedia dalam kurung 2025. Oke, terima kasih buat yang sudah menonton presentasi saya. Apabila ada kesalahan kalimat atau kata yang kurang, saya mengucapkan mohon maaf, dan terima kasih sudah mau menonton video ini. Oke, dari saya terima kasih dan sampai jumpa.